Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Puspitasari, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kemudian, pada pembelajaran kali ini, Bapak Ibu CGP membuat kesimpulan dan mengkoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lain selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat yang akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapat sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Masuk kepada yang pertama dulu, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan dalam kelas, sekolah, masyarakat sekitar sekolah. Nah, di sini kesimpulannya, seorang pemimpin pembelajaran yang efektif dalam pengelolaan sumber daya adalah mereka yang menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset. Kemudian mereka mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang mendukung proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan yang pertama di kelas yaitu menggunakan ruang yang ada dan sarana yang tersedia, kemudian mendorong murid untuk menggali kreativitas mereka, kemudian bekerja sama dengan rekan guru untuk mendukung pengelolaan sumber daya di kelas, kemudian mengoptimalkan sumber daya keuangan kelas untuk kebutuhan kelas, kemudian untuk di sekolah, bekerja sama dengan semua anggota sekolah, kemudian membentuk komunitas sekolah dengan visi bersama untuk kemajuan sekolah, kemudian optimalisasi sarana dan fasilitas yang tersedia, kemudian eksploitasi potensi lingkungan sekolah yang belum dimanfaatkan, dan utilisasi sumber daya keuangan yang tersedia untuk kepentingan sekolah. Kemudian untuk lingkungan, membangun hubungan dengan komunitas sekitar sekolah, kemudian menggandeng orang tua murid untuk mendukung kegiatan sekolah, kemudian berkolaborasi dengan berbagai instansi eksternal seperti Puskesmas, kepolisian, Disdik, dan lembaga pemerintah terkait, dan berpartisipasi dalam pengembangan budaya lokal di sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas. Nah, di sini ada contoh dan penjelasannya. Yang pertama adalah modal manusia. Kepala sekolah, guru, dan tendik yang melaksanakan peran pemimpin dengan baik serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengajar akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada gilirannya akan berdampak positif pada prestasi murid. Nah, kemudian untuk model fisik di sini, jika sarana prasarana sekolah serta semua ruangan dikelola secara efektif, maka hal ini akan mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang pada dasarnya akan meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian kita lihat modal sosial, norma dan peraturan yang terdefinisi dengan jelas seperti tata tertib sekolah atau nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dibentuk untuk meningkatkan kesadaran diri siswa akan pentingnya perilaku disiplin yang positif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian ada modal lingkungan. Di sini lingkungan di sekitar sekolah yang memiliki potensi sebagai sumber belajar yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang kreatif. Nah, kita lihat lagi di sini ada modal politik, yaitu penyelenggaraan program pembinaan guru oleh kepala sekolah adalah langkah penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kemudian kerjasama antara pihak sekolah dan pihak dinas pendidikan dalam mengadakan pelatihan, workshop,
memiliki dampak pada peningkatan kualitas pengajaran. Kemudian ada juga modal finansial. Di sini penggunaan dana bantuan operasional sekolah, dana komite, dan BKK untuk keperluan operasional sekolah memiliki potensi yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Yang terakhir di sini ada modal agama dan budaya. Nah, aktivitas pembiasaan di sekolah seperti berdoa, melakukan sholat berjamaah, gotong royong, dan lainnya memiliki potensi untuk mengubah perilaku murid menjadi lebih berakhlak yang kemudian dapat memudahkan dalam penyampaian materi dalam pembelajaran. Yang ketiga, berikanlah beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada modul 3.2 ini berkaitan dengan modul 1.1 di mana guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Nah, dengan modul 1.2 sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang nanti akan berpihak pada murid. Nah, pada modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Nah, pada modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Pada modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Pada modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Nah, pada modul 3.1, dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran di dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusi. Kemudian setelah mempelajari ini, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta agama dan budaya. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah saya mempelajari modul 3.2, yang pertama, saya menyadari bahwa terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama dalam sekolah memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, saya memahami bahwa meskipun murid-murid memiliki heterogenitas dalam kemampuan mereka, mereka dapat menjadi aset yang berharga jika diberikan pembinaan yang sesuai. Yang keempat, saya lebih condong untuk menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset daripada pendekatan berbasis masalah atau kekurangan dalam mengelola sumber daya di sekolah. Demikianlah pemaparan saya pada video ini dalam modul 3.2. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan.